Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para pengurus DKM Masjid Agung Syekh Kuro Karawang, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada tepat pada tanggal 17 Ramadan. Hari ini kita berpuasa ke-17 harinya. Dan mudah-mudahan setelah kita 17 hari melewati hari-hari Ramadan, kita mohonkan kepada Allah semoga puasa kita kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat atau qiyam kita mohonkan juga semoga kiranya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tadarrus kita serta seluruh ibadah Ramadan kita mudah-mudahan Allah terima. Amin. Para jemaah sekalian, terkait hari ini kita berada pada 17 Ramadan. Di dalam sejarah Islam, hari ini ditetapkan sebagai hari mu'tabar, hari yang menurut jumhur ulama sebagai hari turunnya Al-Quran, atau disebut dengan nuzulul Quran. Ditetapkan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran adalah berdasarkan riwayat yang mencoba menafsirkan surah Al-Anfal, di mana di dalam surah Al-Anfal itu Allah katakan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Turunnya Al-Quran menurut ayat ini adalah bersamaan atau berbarengan dengan bertemunya dua pasukan perang saat itu. Yang bertemunya dua pasukan perang itu adalah tepat pada tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan ayat ini dan berdasarkan riwayat hadis yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran, maka 17 Ramadan ditetapkan sebagai nuzulul Quran. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu turun pada tanggal selain 17 Ramadan. Seperti misalnya ada yang mengatakan nuzul Quran itu pada tanggal 19 Ramadan, kemudian pada tanggal 25 Ramadan dan tanggal 27 Ramadan. Tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak semasyhur, tidak semu'tabar yang menyebutkan bahwa nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, maka sesungguhnya proses turunnya Quran itu disampaikan oleh Allah dengan dua cara.
Pertama, turunnya Al-Quran yang dilangsungkan atau diturunkan sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat yang disebut dengan ila sama'id dunya. Sama'id dunya itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah langitnya dunia. Wallahu a'lam, para ulama tidak begitu jelas merinci di mana letak sama'id dunya. Turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya ini diisyaratkan dengan kalimat nazzala. Nazzala artinya turun, dan turunnya Al-Quran yang diwakili oleh kalimat nazzala ini mengisyaratkan turun secara sekaligus, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Isyaratnya seperti kita dapatkan dalam Quran yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzalna berasal dari kalimat nazzala yang artinya turun, dan turunnya sekaligus. Proses turun yang kedua yaitu proses turunnya Quran secara berangsur-angsur, yaitu min sama'id dunya, dari sama'id dunya, dari langit dunya, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses turunnya ini diisyaratkan dengan kalimat anzala. Anzala artinya turun, dan turunnya Al-Quran yang diwakili dengan kalimat anzala ini adalah turun berangsur-angsur. Sahabat bertanya kepada Aisyah tentang masalah haid. Kemudian Siti Aisyah menyampaikannya kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi menerima pertanyaan sahabat ini, kemudian menunggu, dan kemudian turun Jibril yang menerangkan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Di lain hari sahabat bertanya kepada Nabi tentang harta rampasan perang. Kemudian Nabi diam, dan turun Jibril yas'alunaka 'anil anfal. Di lain waktu turun atau ada pertanyaan sahabat tentang bagaimana pengurusan anak-anak yatim. Kemudian Jibril turun yas'alunaka 'anil yatama. Turun ayat per ayat, surah per surah, sesuai dengan kebutuhan saat itu yang dihadapi oleh Nabi bersama para sahabat. Jadi isyarat turun anzala itu adalah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan umat pada saat itu. Ayat yang menjelaskan ini antara lain ayat yang sudah populer kita baca dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalimat anzalnahu itu asalnya kalimat anzala yang artinya turun, yang turunnya itu adalah berangsur-angsur. Turun yang berangsur-angsur ini adalah selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun belum 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, baginda Rasul sudah menerima Al-Quran itu di dalam kalbunya. Allah dalam Al-Quran menjelaskan, wa kadzalika nusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan demikianlah kami tetapkan Quran fuadaka di dalam fuadnya Rasul. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat fuad. Fuad makna bahasanya adalah hati.
Hati dalam gramatikal Arab disebut juga dengan kalimat qalbu. Tapi bedanya, qalbu adalah hati yang kemungkinan besar bisa berubah-ubah. Kadang hati itu baik, kadang juga dia tidak baik. Kadang taat, kadang maksiat. Itu qalbu. Tapi ketika disebut fuad, maka hati yang dimaksud adalah hati yang tetap, yang paling dalam, yang tidak mungkin lagi untuk berubah. Ketika Allah turunkan Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat di hati Nabi, turunnya itu ditetapkannya di hati yang tidak akan pernah mungkin berubah-ubah. Karena itu Kanjeng Rasul sudah hafal Quran. Walaupun belum 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa? Karena isyarat turunnya dengan kalimat nazzala. Dan dibuktikan dengan hadis bahwa sejak Kanjeng Rasul diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, setiap bulan Ramadan Nabi selalu bertemu dengan Jibril alaihi salam untuk bertalaqi Al-Quran. Dan ini poin pentingnya jemaah sekalian. Setiap Ramadan Nabi selalu bertemu dengan Jibril dalam satu pertemuan khusus, yaitu pertemuan untuk bertadarrus Al-Quran. Dan inilah asal muasal kalimat tadarrus itu adalah dari tradisi Nabi yang selalu dilaksanakan dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Yang menarik jamaah sekalian, ketika Nabi bertadarrus Al-Quran dengan Jibril, terkadang Jibril yang membacakan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran sampai akhirnya surah An-Nas, dan Nabi menyimak bacaan Jibril. Tapi terkadang Nabi yang membaca dari Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas dan Jibril yang menyimak bacaan Nabi. Dalam diskursus ilmu Al-Quran, tadarrus Nabi dengan Jibril ini dikenal atau disebut juga dengan talaqqi Al-Quran. Karena itu, berdasarkan hal ini, maka Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam secara talaqi. Talaqi dijelaskan oleh ulama dengan kalimat musyafahah. Musyafahah artinya bertemu langsung antara Jibril dengan Kanjeng Nabi. Dengan dua metode tadi. Terkadang Jibril membaca, Nabi mendengarkan bacaan Jibril. Sehingga dari bacaan Jibril diketahui panjangnya sekian harokat, idgham, izharnya. Oh, ini dibaca dengung, ini dibaca gunnah, ini dibaca izhar, ini jahar, ini syiddah, ini rakhwah, ini lin umar, dan seterusnya. Sampai sifat-sifat huruf. Huruf demi huruf pun didengar Nabi dari bacaan Jibril alaihi salam. Nabi menyerap semua cara baca Jibril, dari mulai bacaan huruf, bacaan hukum mad, hukum nun, dan segala macam bacaan dari mulai suratul Fatihah ila akhir surah Nas. Di lain waktu Kanjeng Nabi yang membaca, Jibril menyimak bacaan Nabi. Sehingga suatu saat ketika Nabi membaca dengan tergesa-gesa atau membaca dengan bacaan yang cepat, Allah menegur Nabi dengan teguran yang mesra. Kata Allah di dalam surah Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana.
Hei Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau cepatkan gerak lisanmu dalam membaca Quran. Lita'jala bih, karena ingin tergesa-gesa, karena ingin cepat khatam, karena ingin cepat selesai bacaanmu. Karena saat itu ketika Nabi membaca cepat, dalam riwayat, dalam tafsir Munir dijelaskan, Nabi ingin segera menyelesaikan hafalannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan cara baca cepat, otomatis waktu yang ditempuh pun lebih cepat pula. Nabi ingin segera menghatamkan bacaan itu, menyetorkan kepada Jibril, tapi ditegur dengan mesra oleh Allah. Kata Allah, jangan kau baca Quran dengan cepat-cepat seperti itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, karena sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan Quran di hatimu, wa qur'anah, dan membacakannya. Karena itu hai Muhammad, fa idza qara'nahu, apabila dibacakan Quran, fattabi' qur'anah, maka ikuti bacaan Jibril alaihissalam. Dalil ini menjadi dasar hukum bahwa talaki yang dilakukan oleh Nabi dengan Jibril itu dengan menggunakan dua metode. Metode guru sang Jibril membacakan, didengar oleh muridnya Kangjeng Nabi Muhammad, dan yang kedua metode murid Kangjeng Nabi Muhammad membaca di hadapan guru, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan dua metode inilah yang kemudian harus kita sadur dalam pembelajaran Quran. Ketika kita mengajarkan Quran pada murid kita di majelis Quran atau di madrasah atau dimanapun tempatnya, jangan lupa gunakan dua metode ini. Agar apa? Agar anak bisa mengetahui bacaan yang benar dengan mendengarkan bacaan guru, dan agar guru pun bisa mengetahui kesalahan bacaan anak dengan mendengarkan bacaan si murid, si santri yang belajar. Para jemaah sekalian, ini satu hal yang di masa kekinian mulai sedikit memudar. Dalam arti ketika Quran itu diajarkan secara talaki, pengaruh global, pengaruh teknologi, pengaruh ilmu pengetahuan sangat-sangat mencampuri proses pentalakian pembelajaran Quran ini. Dan kita dapatkan dari hasil penelitian Majelis Quran di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, khususnya di Kabupaten Karawang, yang kita dapati bahwa banyak sekali pembelajaran Al-Quran yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan dengan cara metode talaki. Ini sangat memprihatinkan sekali. Sekarang yang ngetrend itu, yang viral itu, banyak orang belajar Quran, belajar baca Quran, belajarnya tidak langsung kepada sumber seorang guru yang dia harus bertalaki kepadanya. Tapi yang trending sekarang itu banyak orang yang belajar Quran dari YouTube, dari media sosial, dari apapun media-media lain yang itu bukan musyafahah berhadapan langsung dengan guru. Dan dalam diskursus ilmu Quran, sekali lagi seperti dikatakan dalam Mana'ul Qattan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa cara belajar ini adalah cara yang salah. Bahkan Syekh Ahmad Al-Alawi Al-Haddad pernah menyampaikan, jika seandainya orang membaca Quran kemudian dia bacaannya benar, tapi dia tidak pernah berguru kepada seorang pun, tidak pernah bertalaki dalam belajar Qur'annya, maka yang dia baca itu tidak bernilai pahala sedikit pun. Padahal kita tahu pahala membaca Quran itu seperti hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya apa? Alif lam mim itu 3 huruf,
yang kalau dibaca pahalanya adalah 30 kebaikan. Betapa besar pahala baca Quran. Tetapi kata Alawi Al-Haddad, jika seandainya ada orang membaca Quran dan bacaannya benar, dia tidak pernah bertalaki dengan guru, artinya benarnya karena kebetulan saja, maka sesungguhnya berapa juz pun yang dia baca, berapa kali khatam pun yang dia selesaikan, bacaannya tidak bernilai pahala. Sebaliknya kata beliau, mengatakan siapa orang yang belajar membaca Quran dan kemudian bacaannya masih ada salah-salah dalam pengucapan sifat hurufnya, dalam makharijul hurufnya, dalam gunnah, hukum madnya dan sebagainya, maka bacaannya itu jika seandainya dilakukan dengan talaki kepada guru, maka sesungguhnya bacaannya itu bernilai pahala di sisi Allah, yang pahalanya satu huruf bernilai 10 kebaikan. Para jamaah sekalian, ini satu fenomena yang ada di masyarakat kita akhir-akhir ini. Banyak orang yang membaca Quran tidak mempunyai guru, dan ini sangat disayangkan, karena kalau belajar Quran mah Pak, tidak bisa seperti belajar ceramah. Kalau belajar pidato kita lihat di YouTube, kita dengarkan caranya begitu, suaranya begitu, nadanya seperti itu bisa. Tapi ketika Quran harus bertalaki kepada guru Quran. Dan satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan, terutama dalam hal talaki ini, ketika kita memiliki seorang anak atau anak-anak kita, tolong jadikan mereka itu sebagai aset pahala yang bisa menyampaikan nilai-nilai pahala yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satu caranya adalah ajarkan anak-anak kita bacaan suratul Fatihah. Kenapa demikian? Pahami dengan benar. Ketika anak kita membaca Fatihah dengan bacaan yang benar, bacaannya itu berasal dari kita sebagai orang tuanya. Kemudian bacaan Fatihah itu digunakan oleh anak kita ketika dia sholat sehari semalam 17 rakaat, 17 kali Fatihah, yang Fatihahnya itu berasal dari pengajaran kita, maka sesungguhnya pengajaran Fatihah yang kita sampaikan kepada anak kita itu adalah aset pahala yang tidak akan terputus walaupun saat itu kita sudah meninggal dunia. Dan mari kita jadikan itu sebagai usaha untuk menyelamatkan kita melalui pengajaran Fatihah kepada anak. Wayahna, kalau bahasa Sundanya wayahna, ari palebah Fatihah teuing mah budak urang wayahna kudu kacoo ku urang Pak. Kudu kacoo ku urang, ulah dipasrahkeun ka guru ngajina. Sesibuk-sibukna kita, panggil anak kita, coba anak baca Fatihah, ikuti bacaan Bapak, tuturkan Bismillahirrahmanirrahim, diturutan ku budak orang. Alhamdulillahirabbil alamin, diturutan. Ar-Rahmanirrahim, diikuti. Maliki yaumiddin, diikuti anak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai diikuti oleh anak kita, maka selesai tugas kita, dan itulah aset pahala yang akan kita dapatkan walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Bayangkan sehari semalam kalau anak kita sholat 17 rakaat, 17 kali Fatihah, pahalanya terus mengalir kepada kita. Para jemaah sekalian, yang kedua, fenomena yang ada di masyarakat adalah banyak orang yang belajar ngaji kepada guru yang dengan tanda kutip sanadnya terputus. Ingat, tadi saya cerita bahwa Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Jibril menyampaikan bacaan itu kepada Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul menyampaikan bacaan itu kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan bacaan Quran itu kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in.
tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut 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 tabi'in, terus yang akhirnya bacaan itu sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Fenomena yang ada di masyarakat sekarang adalah banyak orang belajar Quran kepada guru yang tidak punya sanad kepada guru yang ada di atasnya, sehingga sanadnya itu terputus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang memprihatinkan, karena ketika sanad itu terputus, maka hilanglah satu syarat bacaan itu disebut bacaan Quran. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya menyampaikan bahwa ada 3 syarat suatu bacaan disebut bacaan Quran itu, dan disebutkan pengajarannya menyambungkan sanad sebagai pengajaran Quran apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, bacaan itu atau tulisan atau kalimat itu adalah harus merupakan rasam Utsmani. Ketika kita baca Quran, yang kita baca itu tulisan, yang tulisannya adalah merupakan rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu adalah tulisan yang ditetapkan sejak masa Khalifah Utsman yang dibakukan sebagai tulisan Al-Quran. Karena banyak tulisan-tulisan yang bukan rasam Utsmani atau disebut dengan rasam imla'i, dan itu bukan Quran. Sekali lagi, jika tulisan itu bukan rasam Utsmani, maka disebutlah rasam imla'i, dan jika rasam imla'i bukan Al-Quran. Contoh, wadduha wallaili idza saja,